Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang saudara-saudara. Gimana? Masih semangat? Ya, menurut saya kelas ini luar biasa karena kita seperti orang lari lari maraton ya, lari jarak jauh ya. Sejak bulan Agustus sampai hari ini ya 3 bulan. Kemudian kelas kemarin Digital Entrepreneurship udah selesai. Kita lanjut dengan sesi berikutnya dalam program pengembangan Digital Entrepreneur STIMI Karisma kurikulum 2018 di mata kuliah yang kedua, tugas aplikasi. Ya, dan ini adalah sesi pembekalan yang keempat. Ya. Nah, intinya sebagai sesi pembekalan yang saya paparkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, hari ini dan nanti ada satu lagi, itu adalah sifatnya lebih kepada pengayaan, ya, lebih kepada wawasan. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa semua yang kita bahas di sesi pembekalan ini ada, ya, di luar sana ada, dan bisa Anda manfaatkan untuk membantu, ya, memaksimalkan, mengoptimalkan, memaksimalkan proses produksi dari produk Anda. Ya, karena tugas aplikasi pada prinsipnya adalah sebuah proses produksi. Karena proses perencanaan dan perancangannya Anda sudah kerjakan, ya. Adapun final pitching itu tinggal mengukur kelayakan, ya. Tapi saya sarankan supaya Anda tidak membuang waktu, proses produksinya seharusnya sudah mulai berjalan. Ya, cuma secara formal nanti pembimbingan kita tunggu hasil dari final pitching. Final pitching nanti akan mengesahkan bahwa produk Anda siap untuk di-develop dan di-deploy. Oke? Setelah itu akan ada pembimbingan, saya akan cari pembimbing yang bisa mensupport Anda di sisi development. Ya. Sementara untuk bisnis, kalau masih perlu diskusi, saya kira Pak Ahyar masih available, ya, masih bersedia pasti untuk membantu. Anda mau diskusi dengan saya juga siap, ya, bisa. Oke, materi kita yang keempat untuk pembekalan hari ini adalah tentang continuous integration dan continuous delivery. Ya, kemarin sempat salah tulis continuous improvement dan continuous deployment, tapi ternyata yang benar adalah continuous integration dan continuous delivery. Apa ini? Ya, perusahaan-perusahaan mulai dari startup sampai perusahaan-perusahaan yang besar sekelas Google, sekelas Facebook, ya, itu menerapkan manajemen produksinya, ya, dengan prinsip-prinsip continuous integration dan continuous delivery. Ya, walaupun mungkin tools-nya berbeda. Jadi yang saya tunjukkan di sini apa sih CI/CD dan kira-kira tools apa yang bisa kita gunakan. Tools juga terbatas dengan apa yang mungkin bisa Anda jangkau dan mudah serta cepat untuk mempelajarinya. Karena bagaimanapun juga tools itu juga mesti kita pelajari. Jangan sampai kita terjebak menggunakan tools yang kita tidak kuasai, kemudian kita sendiri tidak bisa manfaatkan dan tidak bisa mengoptimalkan apa yang tadinya menjadi tujuan kita. Termasuk apalagi namanya, kemarin saya sampaikan tentang agile development, di mana di bagian akhir saya kenalkan tentang Kanban board, ya, Trello. Sampai hari ini baru 3 yang saya lihat membuat board, ya, Trello. Itu pun juga ada yang sempat saya intip, isinya belum ada. Ya, artinya mungkin masih ada masalah dengan pengenalan tools sehingga Anda belum bisa memanfaatkan. Ya, 2 di antaranya saya di-invite, kemudian saya dipecat.
nggak tahu kenapa apa salahku. Ya, saya dipecat dari timnya, jadi ya sudahlah. Ya, kemudian saya ingatkan kalau Anda invite saya di Trello, jangan invite email, ya. Invite karena akun Trello saya cuma satu dan akun itu pakai Gmail, ya, bukan akun Karisma ACID. Kalau Anda invite saya pakai akun Karisma ACID, berarti Anda suruh saya bikin akun Trello yang baru, ya, menggunakan email yang berbeda. Padahal di Trello saya sudah punya akun satu, tapi saya pakai Gmail. Oke, jadi ada satu tim, saya lupa timnya siapa, yang invite, tapi invite-nya di Karisma ACID. Lebih bagus cari username saya, ya, username saya unik kok di Trello. Ya, jadi kalau sudah ketemu, langsung add saja. Ya, habis itu mau dipecat lagi ya, sudahlah. Ya, oke. Jadi saya melihat bahwa ada permasalahan dengan pengenalan tools. Tapi bagaimanapun, saya merasa perlu untuk memberikan gambaran ya bahwa tools-tools ini tersedia. Ya, tinggal dalam proyek Anda sekarang apakah mau dimanfaatkan atau tidak. Ya, tapi kalau nanti besok-besok Anda kebetulan ya bergabung dengan perusahaan-perusahaan startup yang sudah mapan atau bahkan unicorn sekalian, ya, maka mungkin tools yang saya cerita hari ini kemarin, ya, itu barangkali akan Anda temukan karena memang tools dan metode yang saya sampaikan dalam pembekalan ini adalah metode-metode dan tools yang populer, ya, artinya sudah dimanfaatkan oleh banyak orang, oleh banyak perusahaan, mulai dari skala startup sampai skala bisnis enterprise. Itu. Jadi tidak ada kewajiban, ya, tapi ini sebuah wawasan untuk kemudian Anda memilih. Nah, seandainya Anda bisa belajar dengan cepat menggunakan tools ini, kemudian mengimplementasikannya di dalam tim Anda, maka proses deployment Anda bisa berjalan dengan lebih baik, terencana, terkontrol. Oke? Kemudian sisi positif yang lain adalah Anda punya pengalaman. Ketika harus bergabung dengan tim yang lain, atau perusahaan Anda sekarang, startup Anda sekarang bekerja sama, berinteraksi, bermitra dengan startup yang lain, Anda tidak menjadi orang awam banget gitu. Ya kan? Kenapa? Anda sudah punya wawasan. Itu tujuan. Kenapa pembekalan-pembekalan ini saya bawakan materi-materi seperti ini. Oke? Dan hari ini saya kenalkan ke Anda tentang CI/CD. Coba Anda cari di Google CI/CD seperti apa. Mudah-mudahan tidak jauh dari apa yang saya jelaskan. Baik. Kenapa sih mesti CI/CD? Ya, kok mesti belajar lagi nih barang susah ini? Ya, nah, Anda pilih mana, susah atau serem? Ya, next. Ya, next Anda akan menghadapi sesuatu yang menyeramkan. Ya, ketika Anda membangun aplikasi Anda, ya, kemudian di launching, maka Anda akan berhadapan dengan fakta. Faktanya ini, ya, di kelas kelas DE, ya, juga di kelas ini saya sudah pernah sampaikan bahwa rilis satu Anda itu adalah bagian dari validasi, ya kan? Kenapa? Kan belum teruji. Kembali ke contoh pisang goreng, Anda mau jual pisang goreng yang Anda klaim sebagai pisang goreng terenak, sampai pisang goreng itu dibuat, itu belum teruji. Ya, masih harus divalidasi. Apakah betul klaim Anda bahwa pisang goreng Anda yang terenak itu terbukti? Maka, ketika pisang goreng Anda selesai dibuat, kemudian diluncurkan, maka Anda harus siap-siap menerima kenyataan. Ya, apakah pisang goreng Anda itu dapat bintang 1 atau bintang 5? Kan begitu. Ya, angkat tangan dalam hati. Siapa yang paling sering
ngasih bintang 1 di aplikasi. Pasti di bintang 1 dulu, kemudian di uninstall. Gitu kan? Ya, coba, waduh jelek, nggak nyaman, banyak iklan, ya, nggak tahu pakainya, di bintang 1. Ya, nggak pakai di review, nggak pakai dikasih penjelasan, kenapa Anda kasih bintang 1. Kasihan loh itu udah launching, rilis 1, terus kemudian Anda kasih bintang 1 tanpa penjelasan. Ya, harusnya ngasih penjelasan. Kenapa Anda kasih dia bintang 1? Oke? Jadi tadi saya bilang angkat tangan dalam hati, ya. Siapa yang install aplikasi, download dari Play Store atau App Market, ya. Habis download, dicoba 10 menit, langsung di bintang 1 dulu baru uninstall. Ada? Kalau ada, siap-siap terima karma. Ya, kenapa? 3 bulan depan, 4 bulan depan, atau mungkin dalam 2 minggu depan, kalau Anda rajin deploy dari sekarang, Anda rajin development dari sekarang, maka produk Anda sudah siap launching, dan Anda akan berhadapan dengan kenyataan. Ya, bagaimana rasanya orang membuat aplikasi susah-susah dikasih bintang 1. Oke? Ya, jadi saya kasih takut-takut memang dari sekarang. Nah, ya kan, Anda lagi bikin aplikasi kan, dan bakal deploy, bakal launching. Ya, tentu ketika launching kita berharap ada yang pakai kan, dan kita tidak mungkin larang orang yang pakai untuk kasih bintang 1. Oke? Ya, ada yang ngasih bintang 1 tanpa alasan, seperti tadi yang saya bilang. Ya, mudah-mudahan kalian tidak termasuk. Ya, ada yang ngasih bintang 1 cukup bijaksana, ya, ngasih saran, ngasih masukan, kurangnya apa, kenapa dia tidak suka. Nah, kalau seperti itu, maka proses validasi Anda terbantu. Anda tahu kelemahan program Anda tahu kelemahan aplikasi Anda, dan Anda punya masukan untuk menjadi bahan perbaikan. Ya, itu. Jadi siap-siap. Nah, sekarang, kalau ada koreksi dari user Anda, masukan dari pengguna Anda, terus apakah kita harus coding ulang? Ya, oke, pasti sudah ada bayangan. Nggak perlu Pak, tinggal edit yang kemarin. Ya, nah bayangkan begini. Ya, Anda melakukan edit, melakukan perubahan pada program. Jadi udah lihat, bintang 1-nya. Yang pakai 100, yang bintang 1 80. Dari 80 yang ngasih bintang 1, 40 ngasih review, kasih penjelasan, kenapa dia kasih bintang 1. Dari 40, ada 30 kesalahan yang berbeda. Bisa begitu kan? Ya, ada melihat yang dari sisi lain, ada yang melihat dari sisi yang lain, ada yang melihat dari sisi fungsi, dari sisi tampilan, dari sisi kenyamanan, dari sisi kecepatan. Nah, ternyata tadi saya bilang dari 100 pengguna, ya 80 kasih bintang 1. Frustasi kan? Siap-siap, ya siap-siap. Anda harus siap mental dari sekarang. Saya cerita ini bukan nakut-nakutin, tapi menyiapkan mental Anda. Ya, dapat bintang 1. 80, dari 100 user, 80 ngasih bintang 1. Dari 80, 40-nya ngasih review, ngasih penjelasan. Kenapa dia kasih bintang 1? 40-nya no. Ada yang ngasih review tapi maki-maki. Jadi yang merasa pernah memberi review sebuah aplikasi bintang 1 plus maki-maki, ya bersiaplah Anda terima karma. Ya, Anda sekarang berada di posisi mereka. Oke? Nah, 40 yang ngasih komentar, kasih review, ternyata di inventarisir
ada 30 kesalahan yang spesifik. Artinya ada yang berulang, ada yang tidak. Nah, kalau diinventarisir ternyata 30 yang 30 bagian dari aplikasi Anda yang harus dikoreksi. Ya kan? Sekarang, problem pertama. Sudah launching tadi kan? Ada masukan 30. Ini. Ada list daftar. Ini. Mana yang mau diperbaiki? Ya, apakah nunggu 30-nya dulu? Nunggu 30-nya dikoreksi dulu, terus langsung launching lagi, rilis, update? Ya. Jadi ini cerita di belakang layar, kenapa aplikasi di smartphone-mu yang kamu download dari Play Store itu hampir tiap minggu update. Ya. Nah, kenapa mereka hampir tiap minggu update? Tadi contoh, 30 kesalahan, kelemahan yang spesifik. Ya. Dia perbaiki dulu 3. Baru kemudian rilis, update. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Harapannya nanti ada 3 orang yang mengganti bintang satunya menjadi bintang 3 atau bintang 4. Syukur kalau dapat bintang 4, bintang 5. Ya. Kalau dia tidak uninstall, ya, kalau dia uninstall ya sudah tidak ada harapan. Oke. Habis itu dia perbaiki lagi, 5 lagi, sudah 8, update lagi. Begitu seterusnya. Ya. Jadi yang suka ngomel-ngomel, kenapa aplikasinya update terus? Sekaranglah Anda akan merasakan. Ya, bukan sekarang, kira-kira 3 bulan depan. Ya, Anda akan merasakan kenapa Anda harus mengupdate. Ya, pasti ngomelnya Anda itu lebih keras daripada ketika Anda ngomel update sebagai pengguna. Ya, karena update sebagai developer itu pasti lebih melelahkan, lebih menyakitkan. Percayalah, saya nakut-nakutin sekarang nih, ya, supaya kalian siap mental. Oke? Ya, kalau kalian mengeluh bahwa sistem informasi Siska itu menjengkelkan, ya, saya tahu, ya kan? Tapi percayalah, ketika itu sampai ke saya, itu lebih menyakitkan sebenarnya. Tapi mau media apa? Itu tanggung jawab saya untuk melakukan update. Dan saya harus update. Nah, sekarang Anda akan merasakannya. Oke? Lihat bagaimana memanage 30 perubahan. Update. Nah, problem berikutnya, ya, Anda mengupdate, Anda melakukan perbaikan dari 3, ya, 30 tadi dari contoh ya, 30 kesalahan spesifik, 30 kelemahan spesifik berdasarkan masukan user, ya, Anda perbaiki 3. Ternyata setelah diperbaiki, bukannya lebih baik, malah nambah error. Pernah rasakan itu di tugas? Itu belum seberapa. Ya, jadi ketika Anda pernah menangis gara-gara programnya error di tugas, ya, itu belum seberapa, dan memang tidak pada tempatnya Anda menangis programnya error. Tapi bayangkan kalau programmu sudah launching, sudah dipakai user, ya, kemudian diperbaiki, dan ternyata bukannya 3 diperbaiki, malah nambah 5 error. Ayo, bagaimana? Ya, kebayang? Ya, kebayang? Itu bukan cerita, ya, itu fakta. Ya, oke? Nah, Anda harus siap dengan ini. Sekarang,
bagaimana kita bisa memanage sistem kita. Kalau kemarin di Agile Development itu memanage tim Anda, ya, menggunakan Trello, menggunakan Kanban board, itu memanage tim Anda supaya Anda bisa pantau progresnya, ya. Nanti ketika 30 koreksi dari user ini kembali ke Anda, maka 30 ini akan menambah backlog item Anda di bawah. Gitu. Bahkan mungkin harus ada yang kembali ke harus ada yang naik di prioritas paling atas untuk segera dibenahi. Harus siap seperti itu. Jadi metode-metode pemrograman seperti yang Anda lakukan di apalagi namanya di kuliah-kuliah bahasa pemrograman visual, pemrograman objek, pemrograman pemrograman web, termasuk pemrograman mobile, ya, di mana Anda kerjakannya pakai sistem SKS, sistem kebut semalam. Syukur-syukur kalau sistem kebut seminggu, ya. Nah, itu kalaupun nanti error juga dosenmu mungkin masih punya excuse, ya. Dosenmu masih ngasih kesempatan, oke, kau ujian susulan, ya. Tapi ketika usermu kasih bintang 1 dan uninstall, itu nggak ada ujian susulan, deh. Oke? Ya, user mau ngasih bintang 1 dan uninstall, itu berarti dia tidak akan pernah lagi menggunakan aplikasimu. Oke? Nah, kalaupun dia tidak uninstall, bagaimana kita jaga supaya dia tidak uninstall? Disinilah perlu pemahaman tentang continuous integration, continuous delivery. Apa itu continuous integration, continuous delivery? Continuous integration, ya, di dalam proses Anda mengembangkan aplikasi Anda, di dalam proses Anda mendevelop satu semester ini, Anda akan melakukannya, dan Anda berada dalam tim, ya, walaupun sudah bagi tugas, ada hustler, ada hacker, ada hipster, ya, tapi jangan cuma mengandalkan si hacker saja, kasihan yang ngoding sampai launching, ya, kasihan, tidak akan keburu, ya. Sementara Anda punya kapasitas yang sama, semuanya bisa programming, ya, dan Anda sudah sepakat, ini programmingnya apa? Kalau mobile, Java atau Kotlin. Kalau web mau pakai Node.js, JavaScript, PHP, dan sebagainya. Ya, itu berarti semuanya harus bertanggung jawab, semuanya harus menyiapkan diri untuk belajar bahasa itu kalau belum kuasai. Oke? Ya. Nah, ketika Anda mendevelop, berarti kan keroyokan nih. Keroyokan itu bukan berarti satu modul dikerjakan rame-rame, selesai baru ngerjain. Tidak. Satu orang satu modul, modul A si Anus, gitu, dibagi tugas. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah seperti ini. Ya, yang terjadi itu adalah seperti ini. Ada build 1, build 2, build 3, build 4. Mungkin ada proses yang harus di fan out. Fan out itu disebar, di spread, ya, dibagi, ya. Karena dia terlalu besar, maka proses ini harus dikerjakan build 2, build 3. Jadi ada beberapa orang yang mengerjakan. Nah, kemudian masing-masing itu akan ditinjau, ya, masing-masing dirakit, kemudian di packaging, ya, lalu diintegrasikan. Jadi modul-modul tadi dipaketkan kemudian diintegrasikan, ya. Diintegrasikan artinya kalau misalnya modul A diakses dari menu, harusnya sudah berhasil. Ya, ada modul A, modul B, modul C, ya. Menu menuju ke memanggil modul A, harusnya sudah jalan. Ya, menu memanggil modul B, itu berarti sudah jalan. Modul B memanggil modul C, itu berarti sudah jalan. Itu berarti tahap ini sudah oke nih. Ya, habis itu dia running test environment.
Ya, ini tes environment, ini tes integration test. Ya, di sini ada unit test. Ya, di masing-masing build ini ada proses yang disebut dengan unit test. Oke, kemudian ketika sudah integrasi, maka harus ada integration test. Ini tes environment adalah lingkungan pengujian. Nah, kenapa ada banyak? Karena mungkin platformnya beda. Kalau dia misalnya aplikasi web, apakah dia ditampilkan di browser? Apakah dia ditampilkan di browser itu kualitasnya oke? Ketika ditampilkan di mobile, kualitasnya oke. Ketika ditampilkan di apa lagi namanya perangkat yang lebih rendah misalnya, kualitasnya oke. Atau kalau dia aplikasi mobile, kalau dia di Android 10 gimana, Android 8 bagaimana, ya, Android minimalis bagaimana. Jadi lingkungan-lingkungan pengujian itu harus Anda buat, harus Anda siapkan. Ya, pengalaman Anda membuat program, pasti Anda hanya mengetes pada device yang Anda punya. Ya, wah, program saya sudah lancar ini, Pak. Sudah berhasil ini, karena kecepatannya sekian, respon time-nya sekian. Anda mengujinya di Core i7 16 GB RAM, pakai SSD, ya iyalah. Ya, padahal usermu mungkin tidak sekaya Anda. Ya, oke. Seperti apa? Seperti Lamborghini, Anda tes di jalan tol, iya, keren, asik, mantap, stabil. Ya, tapi ketika bukan Anda, ya, ketika ada orang lain yang mengetes Lamborghini di jalan desa, hancur kan? Kenapa? Lamborghini itu ceper. Ya, kandas melulu, atau jangankan jalan desa, jalan yang banyak polisi tidurnya hancur udah. Nah, kondisi penggunamu itu tidak semuanya pakai jalan tol. Sehingga ketika akan melakukan pengujian, kita harus menyiapkan environment. Kita harus menyiapkan lingkungan-lingkungan pengujian yang memungkinkan untuk melihat semua kemungkinan. Ya, melihat semua kemungkinan. Jadi, kalau Anda bikin aplikasi Android, Anda harus jalankan di Android paling baru sampai Android paling jadul. Ya, makanya ada namanya emulator. Emulator itu bagian dari continuous integration. Banyak tools, ada apa? Ada apa namanya? Genymotion, ada saya install di sini apa ya? Yang ringan banget, saya lupa namanya, ya, cuman jarang pakai. Nah, emulator itu adalah bagian dari continuous integration. Alat-alat tes itu semuanya adalah komponen dari continuous integration, termasuk alat-alat build, ya, repository, kemudian unit testing, ya, perangkat-perangkat unit testing. Saya nggak tahu isinya mata kuliahmu testing dan implementasi sistem. Ya, di situ harusnya Anda belajar tentang unit test, integration test, ya, supaya Anda tidak asing dengan perangkat-perangkat untuk testing tadi. Ya, saya kasih gambaran seperti itu, bahwa pengujian tidak cukup dengan hanya mengandalkan device yang Anda punya. Karena pengguna Anda belum tentu punya device seperti atau sekaliber punya Anda. Oke? Maka virtual device itu adalah bagian dari continuous integration. Oke, tadi di depan saya sebutkan continuous integration itu adalah metode dan tools.
Jadi, Anda harus mengenali tools-tools apa yang bisa kita pakai untuk membantu kita supaya proses integrasi itu berjalan lancar. Ya, kemudian staging ini apa ya? Dia seperti testing tapi live. Ya, live testing. Jadi sama sekarang www Karisma ACID masih mati. Ya, karena kemarin ada kesalahan, datanya hilang dan sebagainya. Saya bikin ulang, ya. Tapi sudah jalan, tapi tidak di www Karisma ACID, www Karisma ACID-nya masih mati, ya. Tapi saya staging dulu, ada di satu server lain, ya, di mana hanya saya dengan orang yang saya panggil untuk ngetes itu saja yang bisa mengakses, ya. Itu dia udah live gitu, ya. Web bisa kita akses dari publik, dari berbagai kondisi, ya. Kita lihat berbagai problemnya, lalu kemudian kita masuk ke production. Siska juga begitu, tapi Siska stagingnya di lokal. Dia nggak online. Saya testnya di lokal. Itu. Nah, baru kemudian production. Udah rilis. Ya, ini tahap-tahap yang Anda jalankan ketika Anda mengintegrasikan. Ya, ketika Anda mengintegrasikan. Kenapa diintegrasikan? Karena yang develop kan lebih dari satu orang. Problemnya akan semakin bertambah ketika tim developernya lebih banyak dengan masing-masing kapasitasnya. Oke, sekarang Anda masih bertiga, masih nyaman lah. Ya, berpikirlah ke depan ketika ketika bisnis Anda berkembang, startup Anda tumbuh, grow, ya, mengalami growth, scaling up. Nah, Anda mungkin ingin lebih cepat, sehingga Anda harus merekrut tim programmer yang lain. Tapi sekarang belum boleh, ya. Ya, Anda harus merekrut tim programmer. Nah, sekarang manajemen itu mau dibangun kapan? Ya, pola kerja itu mau dibangun kapan? Nanti setelah programmermu nambah. Bukannya lebih gampang kalau kamu latihan sekarang. Oke? Ini tentang continuous integration. Next adalah continuous delivery. Apa itu delivery? Istilah delivery adalah menyampaikan produk kita kepada customer. Ya, menyampaikan produk kita kepada user. Nah, disinilah momen seramnya sebenarnya. Ya, kenapa? Tugas kita adalah mengurangi resiko. Resiko uninstall, resiko error. Ya, resiko error di depan tadi continuous delivery. Continuous integration. Ya, mengurangi waste. Waste itu sampah. Oke? Dari mana? Bagaimana caranya kita mengurangi resiko, mengurangi sampah? Kita rilis cepat, ya, rapid release, MVP, minimum viable product. Kemudian kita menunggu customer feedback. Bintang 1 pun itu sebuah feedback. Syukur-syukur kalau dia mengisi review. Berharaplah mereka mengisi review. Sekarang pengguna semakin cerdas kok. Ya, kalau saya ada aplikasi yang saya nggak suka, ya saya kasih bintang 1, bintang 2, dan saya tambahkan review. Ya, kalau Anda punya kebiasaan tidak memberi review, siap-siap terima karma, jadi rubahlah kebiasaan Anda. Ya, yang sopan. Kalau Anda tidak sopan, ya siap-siap juga menerima ketidaksopanan. Oke? Nah, customer feedback ini adalah proses penting di mana Anda mendapatkan masukan yang real dari user. Mau maki-maki, mau puja-puji, itu semuanya real. Ya, jarang jarang customer itu berbohong ketika dia bilang
aplikasimu baik atau aplikasimu buruk. Kecuali kemarin waktu suhu politik puncak-puncaknya memanas, kemudian Bukalapak bikin blunder, ya, lalu kemudian banyak yang kemudian ngasih bintang 1 dengan review maki-maki dan uninstall. Nah itu kecelakaan demokrasi. Ya, kita masih belajar berdemokrasi dan masih sulit menerima perbedaan. Jadi itu yang terjadi di Bukalapak. Dengar berita itu? Ya. Nah, dalam keadaan normal, customer itu baik hati kok. Dan mereka jujur. Kalau tidak suka, mereka bilang tidak suka. Kalau bagus, mereka bilang bagus. Ya. Nah, dari masukan customer, Anda harus melakukan inovasi. Ya, apa kelemahan yang terbaca oleh customer, apa koreksi dari customer, Anda harus memikirkan bagaimana memperbaikinya, dan rilis ulang kembali ke customer, tunggu lagi masukan. Mungkin masukan bukan dari customer yang sama, tapi dari customer yang berbeda. Oke? Bahkan kasarnya begini, berharaplah ketika Anda launching pertama, ya, itu yang make langsung uninstall supaya ketahuan bahwa punya Anda salah. Ya, daripada dia download, ya, terbaca di Play Store bahwa dia download, tapi kemudian tidak pernah pakai. Ya, itu jadi bias informasi ke Anda. Wah, pengguna saya 3.000. Padahal dari 3.000 itu 2.000-nya cuma install tanpa pernah pakai atau pakai sekali nggak pernah dibuka-buka lagi karena dia merasa tidak butuh, tidak tertarik, dan lupa uninstall. Nanti kalau penuh HP-nya, penuh memorinya, mau install software baru punya dibuang. Ya, itu bias jadinya. Jadi kita berharap bahwa lebih bagus dia uninstall duluan daripada dia cuma simpan dan tidak dipakai. Kan? Kalau dia uninstall berarti ya ketahuan ada lemahnya. Syukur-syukur uninstall dengan feedback. Nah, feedback itu Anda jangan baper. Ya, jangan baperan. Bintang 1 dengan maki-maki, terima. Ya, bilang jelek, oke, terima. Jangan terlalu sayang dengan produk Anda. Justru customer itu memberi bintang 1 dan komentar jelek itu karena sayangnya kan. Ya, yang tidak sayang itu kalau dia bintang 1 langsung uninstall tanpa beri feedback. Itu berarti dia nggak sayang. Memang betul-betul nggak sayang. Ya kan? Gitu. Nah, ini yang kita harap sebenarnya, bahwa ada feedback. Sehingga kita punya masukan untuk melakukan inovasi. Dan proses akan berulang. Oke? Ya, kalau kita cerita Gojek sekarang tinggal fiturnya itu tinggal bongkar pasang, coba-coba gitu. Ya, kenapa? Dia sudah stabil, ya, lebih stabil gitu. Nah, tinggal bagaimana merubah tampilan, nanti tunggu feedback lagi. Ya, bagaimana merubah layanan, tunggu feedback lagi. Sudah lebih ke situ karena rilis satunya sudah jauh ke belakang. Ya, udah rilis beberapa sekarang. Nah, untuk rilis 1 Anda harus siap mental. Oke? Kalau ini digabung, ya, continuous integration, kemudian continuous delivery, CI dan CD jadinya seperti ini. Ya, kalau Anda searching CI/CD nanti ketemu gambarnya kebanyakan seperti ini. Oke? Inilah proses, ya, mekanisme yang baru untuk SDLC, Software Development Life Cycle. Ya, kalau SDLC kan cuma planning, development, testing, deploying, monitoring, planning gitu ya, SDLC. Ya, 5 tahap berputar gitu. Nah,
lebih detail, dia berbentuk ini CI/CD. Ya, yang orange, lingkaran yang orange ini adalah tahapan development. Ya, di mana ini adalah lingkaran CI, lingkaran continuous integration, tahap development. Yang biru adalah tahap operations. Ya, operation disinilah aplikasimu berinteraksi dengan user. Ya, disinilah terjadi delivery, continuous delivery. Jadi yang orange ini adalah continuous integration dan yang biru adalah continuous delivery. Ya, apa yang Anda lakukan? Perencanaan sudah Anda kerjakan, ya. Coding harusnya sekarang sudah mulai, ya. Jangan tunggu pembekalan ini selesai, ya. Anda sudah harus mulai coding sekarang supaya tepat waktu, ya, supaya bisa segera rilis. Kemarin saya bilang 2 minggu rilis, no problem. Semakin cepat Anda rilis, semakin cepat Anda launching, semakin cepat Anda mendapatkan feedback dari user. Ya. Oke. Coding, mulai dari sekarang coding. Selesai coding, build. Build itu integrasi. Ya. Kode dari si A, si B, si C, gabungin, satukan. Test integration. Ya. Kalau dipanggil lewat menu bisa enggak? Dia simpan data ke database, kemudian database-nya dibaca dari modul yang lain, jadi enggak? Kan begitu. Ya. Nah, itu tahapan tes. Kalau sudah, maka rilis, diluncurkan. Pastikan dia terpasang. Kalau dia di server, taruh di server. Kalau dia di App Store, Play Store, simpan di Play Store. Ya, deploy, lalu biarkan usermu yang menjalankan, biarkan usermu yang menggunakan, ya. Di sini tugasmu hanya monitor, hanya membaca, ya, melihat bagaimana perilaku user. Jadi nanti siapkan tools untuk analitik. Mungkin saya akan tambah satu sesi pembekalan untuk untuk landing page dan analitik, ya, karena itu perlu untuk melakukan validasi pasar, ya. Sekarang saatnya produkmu sudah mempunyai landing page. Landing page itu website yang akan menjelaskan, memberikan gambaran awal tentang produkmu dan produk calon usermu sudah bisa memilih mau pakai atau tidak. Ya, dan itu adalah bagian dari analisis. Saya cek kemarin ternyata dalam materi-materi kita nggak ada yang spesifik membahas landing page. Oke, nanti kita lihat satu sesi. Tapi itu tidak akan mengganggu tahapan codingmu, ya. Codingmu sudah harus jalan. Sekali lagi, codingmu sudah harus jalan. Ya, landing page itu dia di sisi yang lain lagi. Oke? Nah, proses ini akan terus berputar. Ya, ketika ada masukan dari user, ketika ada masukan dari customer, maka susun lagi perencanaan, inovasi, bagaimana mengatasi masukan itu, kalau itu sebuah kelemahan, lalu kembali ke kode, kembali build, kembali testing, rilis, update. Di sinilah terjadi update. Itu ya. Update. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa ini aplikasi update terus? Ini gambarannya. Ya, beginilah kejadiannya. Memang harus update. Karena ini tidak ada ujungnya, ini terus berputar. Ya, kalaupun misalnya ternyata sudah maksimal, sudah optimal, tidak berhenti. Ya, seperti kembali ke contoh Gojek, tadinya cuma Gojek sama Gokar, ya, GoRide sama Gokar, terus, wah, kayaknya butuh nih sistem pembayaran.
dibuatlah GoPay. Ya, ternyata pesan makanan butuh, oke, muncullah GoFood, muncullah GoSend, gitu ya. Nah, itu semuanya adalah proses ini. Ya, itu semuanya adalah proses ini. Dan ini tidak ada ujungnya, berputar terus. Persoalannya adalah siapa yang akan mengerjakan ini? Siapa yang akan memanage ini? Oke, untuk itu sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir. Karena di luar sana sudah banyak tersedia tools. Ya, sudah banyak tersedia tools yang akan membantu kita di setiap tahapan ini. Dengan begitu kita tinggal memanfaatkan tools tertentu, maka proses ini akan berjalan otomatis. Ya, dan kita fokus pada proses coding, build, dan testing. Lalu kemudian tools-tools yang ada akan membantu Anda untuk mengotomatisasi proses ini. Ya, jadi pembahasan CI/CD itu kalau di banyak pelatihan sih ceritanya tentang tools-tools apa yang bisa kita pakai di setiap langkah-langkah ini. Ya, baik itu dalam fase development maupun dalam fase operation. Nah, di tugas aplikasi ini Anda berada dalam fase development. Oke, kalau Anda sudah rilis minggu depan, bulan depan, ya, tentukan tanggal cantik, 12-12, ya, Harbolnas, ya, 12-12, sekarang 10-10 udah lewat, 11-11, ya, 11-11, 20-20, ya, kurang bagus. Cari tanggal cantik, tanggal itu kita launching, boleh, ya, umumkan sama teman-temanmu di kampus, umumkan sama teman-temanmu di grup prodi misalnya, ya, teman-teman, kami mau launching produk ini, silakan, ya, saya mendorong Anda untuk launching secepatnya. Dengan catatan Anda sudah mulai coding sekarang, ya, oke? Nah, kembali ke sini. Memang kelihatannya ribet, tapi sebenarnya banyak tools yang sudah tersedia untuk menjalankan proses ini secara otomatis, bahkan ya secara otomatis. Cuman saya juga tidak bisa cerita banyak karena dalam pembuatan program saya jarang terlibat dalam tim, ya. Kemudian saya juga tidak semua tools itu pernah saya manfaatkan. Oke, nanti Anda bisa lihat-lihat lah. Mau dicoba, mendingan dicoba gitu. Ya, mendingan dicoba daripada tidak sama sekali. Kita lihat tools apa saja yang ada. Ya. Dari mulai kode sampai build, sampai test, sampai rilis, deploy, operate, monitor dan seterusnya, itu semuanya ada di toolsnya. Ya, tinggal kita pakai. Cuman kalau saya lihat ini orientasinya ke Java, karena Jenkins itu untuk kebanyakannya di Java. JUnit itu adalah Java testing, ya, unit untuk testing. Jadi JUnit itu adalah library untuk testing. Ada di NetBeans, ada di, kalau Anda pakai Android Studio, ada JUnit-nya, ya, Anda bisa jalankan tes di situ. Ya, ini semua merek-merek produk, ya, yang bisa digunakan untuk menjalankan setiap tahap di sini. Ya, beberapa mungkin Anda sudah kenal. Pertama Git, ya, Git, ada GitHub, ya. GitHub itu adalah interface dari Git. Jadi daripada kita mengetik kode panjang-panjang, ya, perintah-perintah Git itu sebenarnya adalah apalagi namanya command line, ya, tapi GitHub membantu kita sehingga tidak semuanya command line. Oke, kemudian yang SI, saya ingat saya pernah kenalkan Anda dengan Docker, ya, Docker. AWS ini Amazon, ya, Amazon itu layanan cloud,
Anda bisa simpan di sana. Google juga ada, Azure, Microsoft Azure juga itu untuk deploy, ya, deployment. Operate, ada Shift, ada Ansible, ada Kubernetes. Kubernetes ini membantu Anda ketika skalabilitas Anda membesar, ya. Dia kerjasamanya dengan Docker. Jadi Anda cukup deploy di satu kontainer, nanti Kubernetes akan membantu membaginya ke kontainer-kontainer yang lain tergantung dari skala layanan Anda. Jadi mungkin kalau dilayani di satu server, satu kontainer, dia akan performance-nya turun, ya, karena delay-nya, lag-nya dan sebagainya. Tapi kalau mau dibikin banyak server untuk istilahnya membagi beban, ya, balancing, ya, load balancing. Jadi membagi beban, berarti kita harus bikin banyak kontainer di banyak server. Nah, Kubernetes akan membantu untuk menghandle server-server yang terpisah-pisah tadi. Jadi Anda cukup tahu satu, nanti Kubernetes yang bantu. Bayangin, ya, kita cuma deploy di satu sistem, tapi nanti otomatis disebar ke semua mirror-nya. Ya, sampai seperti itu loh tools ini. Ya, Jira itu mirip kira-kira sama dengan Trello, ya, kira-kira seperti Trello. Jadi kalau Anda lihat Jira, nanti lihat itu mirip dengan hampir sama dengan Trello. Oke? Nah, ada beberapa yang akan saya tunjukkan dan kenapa kita harus menggunakan itu. Tapi sebentar, ya. Apa sih CI itu? Pertama, tugasnya CI, jadi lingkaran pertama, ya. Lingkaran pertama, lingkaran yang di sini, ini. Fungsinya adalah mengintegrasikan kode. Ingat, developernya, tim programmernya kan banyak nih, minimal 3 tuh. Ya, kalau sekarang baru 3 dulu ya, jangan ngambil developer atau programmer eksternal. Ya, sekarang 3, masing-masing ngoding. Nah, bagaimana menyatukannya? Ya, kemudian bagaimana masalahnya begini, ketika satu melakukan update dan ternyata error, itu kan rusak semua. Ya, ulang-ulang masih error, itu membuang waktu. Maka ada mekanisme otomatis, ya, dilakukan verifikasi, error tolak dulu. Jadi bukan digabung dulu baru tes, tapi error di lokal satu ini dites, oke, gagal, jangan dulu join, jangan dulu merge. Kalau cerita Git, merge, ya kan? Gitu. Kemudian kalau sudah fix, kalau sudah bebas error, baru di join, baru diintegrasi. Gitu. Nah, pekerjaan itu bukan pekerjaan mudah sebenarnya. Apalagi kalau kita tidak menerapkan mekanisme unit testing. Ya, unit testing itu setiap function itu dites berbagai kemungkinan. Namanya unit testing. Nah, nanti sudah lolos unit testing, baru diintegrasi. Insya Allah aman. Ya, jadi tinggal nanti integration testnya. Nah, verified by automated build ini itu adalah tools yang akan membantu untuk memastikan bahwa semua modul itu sudah bebas unit testing, sudah lolos unit testing. Jadi ketika unit testingnya dijalankan dan gagal, dia tidak akan diintegrasi. Ya, dia tidak akan merusak keseluruhan. Oke? Kemudian continuous integration juga untuk mendeteksi problem secara dini. Jadi ketika ada potensi kesalahan itu langsung cepat ketahuan. Oke? Dan bisa dialokasi di mana problemnya, di mana kesalahannya. Ingat, tujuan kita adalah mencegah bintang 1. Ya, mencegah bintang 1. Di depan saya sudah kasih sampaikan itu. Ya, Anda harus siap-siap. Nah, kita harus yakin bahwa
software atau aplikasi yang kita launching itu betul-betul aman dari error. Ya, maka tahapan integration-nya, continuous integration-nya harus benar-benar under control. Ya, benar-benar Anda pantau, kontrol. Oke, tapi kalau Anda pernah jadi master untuk Git, ya GitHub, Anda punya branch masternya, terus Anda dapat pull request. Mudah-mudahan tidak asing dengan istilah ini ya. Anda terima pull request, terus ternyata error. Wah, itu repot itu. Ya, mau di connect, mau di merging tidak bisa, ya kan? Dibalikin, nanti balik lagi belum tentu jadi gitu. Maka pasti mikir, ya. Nah, mekanisme otomatisasi itu akan sangat membantu proses ini. CD sendiri apa? Continuous delivery. Ya, CD adalah proses lanjutan dari continuous integration. Ya, memastikan bahwa setiap perubahan itu layak untuk dirilis. Jadi ketika ada perubahan terbaru, itu bisa dipastikan bahwa itu bisa dirilis. Ya, kemudian cukup satu tombol untuk melakukan rilis. Tapi yang penting CI-nya sudah bekerja. Ya, lingkaran CI-nya sudah bekerja, maka di tahap CD-nya tinggal satu klik, tak, launching. Ya, itu makanya aplikasi-aplikasi itu kelihatan tak, cepet banget ya rilis. Ya, kemudian frekuensi deliver. Ya, semakin sering dia update, sebenarnya itu menambah kepercayaan. Ya, ketika ada update, itu user akan berharap, wah, ada yang baru. Ya kan? Wah, kemarin ada bug, mudah-mudahan sekarang ada perbaikan. Ya kan? Jadi, semakin Anda update sebenarnya, jadi jangan tolak update ya. Jangan protes kalau aplikasi di smartphone Anda itu sebentar-sebentar update, sebentar-sebentar update. Kenapa? Arahnya ke perbaikan. Dan tujuan dari continuous delivery adalah mendapatkan feedback dengan cepat. Kenapa kita butuh feedback dengan cepat? Supaya kita cepat mendeteksi kesalahan. Supaya kita cepat mendeteksi kelemahan. Ya, dan kita bisa cepat melakukan perbaikan. Ini tujuan dari CI dan CD. Tujuan dari CI dan CD pada prinsipnya secara umum adalah deployment on demand. Jadi ketika kita harus deployment, sudah ready. Ya, ketika kita sudah harus update, semuanya sudah siap. Tinggal satu klik, plek, langsung. Ya, kemudian menjaga supaya kode kita selalu dalam status yang siap untuk deploy. Ya, artinya seperti tentara itu barisannya udah siap, itu tinggal satu komando saja sudah bergerak. Tapi harus dipastikan dulu bahwa semua unit tentara ini harusnya sudah ready semua. Ya, nah itu berarti CI-nya. Dan good culture, membangun lingkungan pengembangan yang lebih baik. Ya, makanya saya bilang, Anda mau belajar sekarang atau nanti? Nanti setelah tim Anda besar, itu kayaknya agak berat. Ya, tapi kalau Anda sempat belajar sekarang, mumpung memang waktunya masih belajar. Ya, sebaiknya tools-tools yang saya kenalkan, Anda sudah coba pakai dan pelajari. Manfaatkan. Ya, kita lihat beberapa tools-nya. Yang pertama, yang paling populer adalah Git. Ya, yang saya ingat di pemrograman web ya, kalau nggak salah mahasiswa SI itu sempat saya kenalkan tentang Git. Ya, tapi Git lebih kepada repository pribadi, tidak kerja tim ya selama ini. Padahal Git itu sangat mendukung untuk kerja tim. Ya, Git dan GitHub, bukan cuma GitHub, ada GitLab, banyak. GitHub dan GitLab itu
sebenarnya hanya interface dari Git. Tapi aplikasi sebenarnya adalah Git. Git itu apalagi namanya? Dibuat oleh Linus Torvalds. Tahu Linus Torvalds? Linus Torvalds itu pembuat Linux. Jadi dia membuat Linux, dia buat Git. Kenapa? Karena Linux itu open source. Jadi dia bikin satu sistem di mana source-nya Linux itu bisa diakses oleh banyak orang. Kemudian siapapun bisa mengembangkannya. Siapapun bisa menyalin, kemudian melakukan editing, mengembangkan, dan kemudian publish lagi. Ya, nah sistem yang menangani proses branching tadi, ya branching, forking dan sebagainya itulah Git. Ya, itu dibangun oleh pembuat yang sama dengan Linux, Linus Torvalds. Sampai hari ini, kalau Anda cari Git-nya Linux, itu branch-nya sudah banyak banget. Dari situlah lahir distro-distro Linux. Ya, dari situlah kemudian orang berbagi distribusi Linux. Karena yang bikin Git itu adalah yang bikin Linux. Nah, sudah teruji bahwa Git itu handal untuk digunakan satu manajemen tim developer. Jadi kode Anda bisa di manage di sini, ya. Kapan dia harus rilis, version kontrolnya terpantau, ya. Dari rilis 10, 101, 102, 110 sampai 120 dan seterusnya. Ya. Ketika Anda ada branching, ya, maka ketika Anda ada pengembangan, jadi Anda rilis satu dulu, yang Anda kejar di tugas aplikasi adalah rilis satu. Kalau sudah selesai, maka Anda bisa branch untuk membangun untuk membuat modul-modul pengembangan. Ya, mungkin dari sini bisa di branch lagi. Jadi ini branching. Ya, kalau sudah di branch nanti ada yang namanya pull request. Pull request artinya minta digabungkan. Ya, sehingga nanti misalnya ini branching ke sini, di-update di sini, habis itu di-join, di-merge. Maka rilis 101 bisa di-launching. Nah, ini bisa terjadi dengan cepat. Kenapa? Karena kodenya sudah ready semua. Ya, apa untungnya? Satu, banyak yang bisa ngerjain, semuanya branching, kemudian tinggal di-merge. Kedua, ketika misalnya, tadi saya katakan bagaimana kalau kita punya 30 item yang harus dibenahi, kita perbaiki 3 yang pertama, malah tambah error. Ya, kita perbaiki 3 yang pertama, malah tambah error. Jadi, misalnya rilis 1 sudah launching. Ya, rilis 1 sudah launching, kemudian ada perbaikan. Ya, ada branching untuk perbaikan. Lalu kemudian di-merge. Ternyata rilis 101, makin banyak bintang satunya. Berarti makin banyak errornya, malah jadi error. Nah, kalau kita menggunakan Git, maka kita bisa melakukan revert. Revert itu adalah kembali ke versi stabil yang terakhir. Ya, jadi yang tadi merge itu akan dibatalkan dan kita kembali ke rilis sebelumnya. Oke, itu bisa langsung rilis lagi supaya dia stabil dulu, supaya error yang terjadi itu tidak sempat dilihat oleh lebih banyak user. Oke, di samping itu storage, penyimpanan, ya penyimpanan repository Anda aman, ya tidak ada lagi resiko, tidak ada lagi keluhan bahwa hard disk saya rusak, Pak, programku hilang. Dulu itu, sekarang sudah tidak ada, ya. Dulu mahasiswa mau ujian skripsi, mau tugas aplikasi, itu masih ada yang pakai alasan, Pak, minta waktu, Pak, hard diskku rusak, flash diskku hilang, programku errornya banyak, yang saya sudah update hilang, gitu. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi masalah itu. Kenapa? Git akan membantu, ya. Git sudah teruji handal untuk membantu. Nah, ketika Anda mulai coding,
Ya, saya harap sudah seperti itu. Manfaatkan Git. Ya, kalau Anda menggunakan GitHub, maka saran saya tunggu nanti kalau sudah ada pembimbingmu, pastikan pembimbingmu terlibat di dalam tim pada Git, supaya pembimbingmu bisa lihat kodemu, bisa lihat progres kodemu, ya, bisa bantu juga pantau kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi. Oke, sama dengan Trello ya. Trello itu nanti saya akan sampaikan ke pembimbing bahwa wajib pembimbing memantaunya lewat Trello. Ya, jadi dua tim yang sudah pecat saya akan merasakan. Oke, itu Git. Jenkins, ini untuk Java ya. Kalau Anda membangunnya Java, mungkin cocok Anda kenalan dengan Pak Jenkins. Ya, Jenkins ini adalah tools open source juga, jadi dia free. Dia akan membantu Anda mulai dari kode management, ya, kode build, kemudian kalau Anda menggunakan API, ya, kemudian deploy. Ini, jadi kalau Git itu repository, kemudian merging dan sebagainya, maka Jenkins akan membantu Anda untuk deploy. Ya, dari Git dia akan manage kodenya dan ada tools-tools untuk memantau apakah ini ready untuk deploy. Gitu. Ya, sampai kemudian dideploy sampai rilis kepada user. Jadi ini akan memanage, dia akan bantu menginformasikan misalnya ini masih error, ini belum di testing, ini unit testingnya belum jalan, ya, ini integrasinya belum baku. Tapi kalau semuanya sudah lolos, maka itu sudah bisa di deploy. Kemudian ada manajemen artifaknya, ya. Semua source code dan sebagainya itu adalah artifak dalam program Anda, dan itu ada yang bantu manage kalau Anda mengundang Pak Jenkins. Ya, saya enggak pengalaman pakai Jenkins karena untuk Java saya enggak di production, enggak pernah sampai production. Oke? Nanti silakan Anda kenalan, saya cuma kenalkan Pak Jenkins, ya. Ini akan membantu untuk memanage dari kode ke deploy. Kemudian ada Circle CI, ini mirip dengan Pak Jenkins sebenarnya itu kerjanya, ya. Dari developer, dari programmer, ini programmer kalau disebut developer itu adalah C programmer, ya, hacker, ya. Kemudian push code, ya, ke Git juga, ke GitHub juga bisa. Kemudian nanti Circle CI yang akan melakukan pemantauan, ya, apakah ini bisa di merge, apakah ini bisa bisa masuk ke branch master, ya, gitu. Dengan begitu semua yang ada di master itu betul-betul ready untuk rilis. Ingat lagi fungsinya tadi, ya, kode always deployable state. Nah, Pak Jenkins sama Circle CI itu memastikan bahwa kode-kode Anda dalam status yang siap untuk dideploy. Oke? Circle CI. Bahkan ada, kalau Anda pakai Docker, nanti saya kenalin Docker di belakang, ya, ada kontainernya Docker itu yang hanya untuk testing. Jadi ketika dia dijalankan, dia langsung ngambil dari GitHub, ya, dia langsung ngambil dari Circle CI, terus langsung kalau misalnya dari Circle CI bilang aman, dia langsung deploy, ya, itu dia langsung kasih tanda bahwa oke, aman, tidak ada error. Yang dijaga itu adalah developer A bikin error, nah semuanya akan kena error. Developer B bikin error, semuanya akan kena error, ya. Nah, di tools-tools untuk menangani proses deployment itu memastikan bahwa kode Anda dalam status ready untuk deploy. Ya, tidak ada error. Tapi tidak ada error bukan berarti ketika Anda menginstall atau menggunakan Circle CI atau Pak Jenkins tadi,
lantas kemudian Anda otomatis bebas error. Tidak. Ya, ada proses untuk menyiapkan software Anda supaya dia bebas error. Namanya test driven development. Kita bahas minggu depan. Ya, jadi bukan berarti ketika Anda menggunakan Circle CI atau Jenkins, lalu kemudian software Anda sudah bebas error, dia nangani. Enggak, bukan itu. Ya, Anda yang siapkan proses testingnya, nanti Circle CI yang akan menjalankan testingnya. Ya, tapi mekanisme testingnya, unit apalagi modul untuk testingnya itu sudah ready dan Circle CI sudah tahu. Dengan begitu Anda tinggal bikin kode, bikin unit testingnya, push ke Git, nanti Circle CI yang akan melakukan testing dan kemudian memastikan bahwa ini kode sudah bersih, boleh di merge. Oke? Nah, ini kondisi di mana ketika kita membangun aplikasi, ya, kita ada di tahap development, lalu testing, ya, ketika kita melakukan testing, kita harus memiliki lingkungan yang sama dengan production. Paham maksudnya? Ya, kalau kita misalnya bikin aplikasi web, ya, maka ukurannya adalah kita hosting di mana. Ketika kita hosting, lingkungan servernya seperti apa. Nah, ukurannya adalah production. Ketika kita akan melakukan testing, maka kita mesti pastikan bahwa lingkungan testingnya, testing environment-nya itu sama dengan lingkungan production. Lingkungan ketika dia launching, ketika dia deploy. Ya kan? Kalau tidak, nanti lolos testing, ternyata gagal di production. Ya, production ini sudah online ya, kalau ini contohnya web. Ya, berhasil di testing, ternyata ketika dipindahkan ke tahap production, dia ternyata masih bermasalah. Ya, kenapa? Karena lingkungan production sama lingkungan testing tidak sama. Nah, begitu juga tahap development. Ketika kita mendevelop, kita membuat kode program, ya, membangun program kita mesti pastikan bahwa lingkungan yang digunakan di development sama dengan testing, sama dengan production. Jangan sampai beda, lalu waktu kita development rasanya sudah oke, ternyata masuk tahap testing nggak bisa. Ya, apalagi masuk di production. Ya, paling sering kejadian begini. Productionnya, servernya pakai Linux. Linux itu case sensitif. Nah, development-nya pakai Windows. Windows itu case insensitive. Nama file pakai huruf besar, huruf kecil, sama. Ya, jadi karena kebiasaan pakai Windows, Anda bikin nama filenya suka-suka, huruf besar, huruf kecilnya merdeka. Nah, ketika dites di sini jalan, dipanggil dari program file itu, ya, namanya di program disebut huruf kecil semua. Di filenya pakai kombinasi huruf besar, huruf kecil. Ketika testing, kalau testingnya pakai Windows juga mungkin aman, tapi di production ternyata pakai Unix atau Linux, maka itu pasti error. Ya, kenapa? Gara-gara case sensitif saja. Itu satu contoh kecil, paling sering terjadi, production sama development-nya beda. Pak, tapi bagaimana Pak? Saya kan laptop saya banyak kerjaan yang lain yang mengharuskan saya pakai Windows. Oke. Ya, Pak, apakah saya mesti production-nya mesti pakai server berbasis Windows juga? Bukannya yang lebih banyak yang pakai Linux atau Unix. Oke, that's the problem. Problemnya adalah bagaimana kita membangun lingkungan development, lingkungan testing, lingkungan production, semuanya seragam. Nah, di sini peran dari virtualization. Ya,
Saya kenalkan satu tools lagi namanya Docker. Yang mahasiswa SI sudah pernah pakai ini, ya. Docker itu sebuah kontainer besar, makanya digambarkan ikan paus. Kontainer, mesin virtual, ya, mesin virtual yang di dalamnya nanti ada kontainer. Nah, kontainer ini adalah sebuah server, ya. Jadi kita bisa membuat kontainer di atas mesin virtual Docker sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau di tahap produksi, di tahap testing, di tahap development, semua servernya sama, bisa kita bikin kontainer yang sama, ya, bahkan di tahap production, ya. Semua server-server Karisma itu adalah virtualisasi. Jadi WWW Karisma ACID, Siska Karisma ACID, SPMI Karisma ACID, apalagi itu semuanya berdiri atau berjalan di atas virtualisasi Docker. Apa untungnya? Di komputer saya, ketika saya menulis kode programnya, saya testingnya di atas server yang berjalan di kontainer Docker. Dan itu sama persis dengan yang ada di production, yang ada di testing. Jadi kalau error di sini, pasti error di sana. Tidak akan beda. Nah, Docker akan membantu Anda membuat lingkungan development, lingkungan testing, dan lingkungan production memiliki karakteristik yang sama. Sehingga ketika dia lolos di development, lolos di testing, insya Allah lolos juga ketika dia launching atau production. Oke? Tidak bisa banyak ya, kalau kita lihat tools di sini banyak banget nih yang ini. Ya, tapi saya tidak bisa jelasin satu-satu, termasuk alasan kenapa. Salah satunya alasan adalah saya belum pernah pakai semua. Paling ya Docker, Git, ya. Nah, silakan nanti Anda bisa, yang penting Anda sudah punya pengetahuan tentang ini, Anda bisa cari-cari, banyak di YouTube tutorialnya, mau CI, mau apa, mau Jira, mau apa, semuanya ada tutorial. Enak sekarang sih. Ya, sekarang enak, kita mau cari tutorial gampang. Ya, tidak zaman saya waktu belajar programming, tidak ada manual. Ya, kalau error ya error, udah cari-cari. Ya, adanya bukunya mesti beli, syukur-syukur dapat pinjam. Ya, kalau sekarang semua dokumentasi sudah tersedia, bahkan tutorial by video, ya, step by step itu sudah tersedia. Jadi setelah Anda tahu bahwa tools-tools ini ada, kemudian Anda juga paham dan tahu dan paham bahwa Anda harus menjalankan proses ini, maka mulailah dari sekarang untuk mempelajari mana tools yang kira-kira cocok. Ya, 3 diantaranya saya sudah kenalkan tadi, Git, Circle CI atau Jenkins, atau Docker dan Docker. Nah, minimal 4 itu, 3 itu Anda pakai, itu mungkin sudah sangat terbantu. Kalau Anda bisa pelajari yang lain, syukur. Ya, Maven ini Java di Apache, ya, Java di Apache. Jadi kalau Anda tidak pakai Java, mungkin jangan Maven pilihannya. Anda cari-cari CI/CD untuk tools yang Anda, untuk apalagi namanya, tools development yang Anda gunakan. Nah, kalau Android lain lagi, kalau web lain lagi. Oke, intinya ini hanya untuk menambah wawasan. Kalau Anda mau pelajari lebih jauh, syukur, ya. Tapi saran saya, coba Anda manfaatkan. Ya, yang pasti nanti akan saya buatkan aturannya bahwa Git dan Trello wajib dipakai, karena itu akan membantu pembimbingmu, ya, dan saya untuk memantau progresmu. Oke, itu Git dan Trello. Ya, pembimbingmu harus masuk dalam timmu. Tapi tunggu, nama pembimbing setelah final pitching. Baik, ada yang mau didiskusikan sekarang sebelum kita akhiri pertemuan hari ini?
Halo, 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 halo. Ya, Indira. Kenapa Indira? Siang Pak, Ya. saya mau tanya Pak, kan karena saya beda kurikulum sama Ya, saya sudah baca sekarang. WA-mu, cuma saya masih berpikir dulu bagaimana biar nyaman ya. Oke, saya tahu alasanmu ya. Saya Iya, terima alasanmu, tapi tunggu ya. Nanti saya coba diskusi dulu dengan Pak Ketua. Ya, baik. Ya Pak, kira-kira bagaimana mekanismenya. Sabar ya. ya Pak. Nggak muncul temanmu yang satunya? Enggak Pak. Nggak, iya. Tunggu, kau memang ada di grup ya? Enggak Pak. Jadi tahu linknya ini, mic-nya dari mana? Dikasih sama Talia. Oh, syukurlah. Sorry, saya lupa tadi share. Siapa lagi satu? Ada nama sendiri ya di sini ya? Iya Pak. Yang RL ini siapa RL? Oke, nanti ya. Sebenarnya secara teknis sih nggak ada masalah seperti yang kau minta. Cuman masalahnya nanti tim pembimbing, karena tim pembimbing juga kalau beda-beda nanti kan kasihan juga sih repot. Saya coba diskusi dulu, nah, tapi saya tahu Ji problemnya, saya terima Ji alasannya. Nah, Iya Pak. oke. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, Pak, ya. ini yang kita bilang pembagian pembimbing setiap tim, pembimbingnya setiap tim. Iya, setiap tim, pembimbing setiap tim. Kenapa? Kita pilihkan untuk setiap tim. Ya, saya yang atur, jadi Anda tinggal terima. Kapan itu ada keputusannya, Pak? Tunggu final pitching aja, mendingan kamu tanya kapan jadwal final pitching saja. Oke? Pak, iya Pak. Ya, karena Anda terbit SK pembimbingnya setelah Anda dinyatakan lulus DE. Hah? Ya, tapi kalau sudah mau deploy sekarang, sudah mau development sekarang, silahkan ya, jangan tunggu ya. Oke? Ya, kalau sudah mau development sekarang, dari kemarin, silahkan ngoding. Ya, jangan tunggu. Karena sebenarnya kalau sekarang kondisi Anda, ya, final pitching-nya itu saya bilang lebih ke formalitas. Kecuali kalau nanti Anda tidak sampai maju ke final pitching, semoga tidak ya. Kalau tidak sampai maju ke final pitching, berarti kan gugur. Nah, itu berarti ya udah nggak usah repot-repot development. Ya, makanya usahakan sampai semua persyaratan untuk final pitching Anda penuhi. Oke? Ya, itu dulu yang dipikirin. Nanti setelah itu baru saya akan bagi pembimbing. Oke? Ada lagi? Kenapa gambarku begitu? Oke, kalau tidak ada lagi, barangkali itu dulu. Anyway, diskusi tetap saya buka, ya. Anda bisa diskusi lemparkan di forum pada Classroom, ya, atau lewat grup. Ya, oke, itu dulu ya yang kita bisa bahas hari ini. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi, kita bahas bagaimana Anda mempersiapkan, ya, memprepare testing, ya. Saya coba telusuri juga Anda waktu belajar testing dan implementasi kuliahnya itu isinya apa, ya. Apakah Anda di sana belajar unit test atau bagaimana? Oke, kalau ya saya berharap sih sudah pernah belajar, jadi tugas saya jadi gampang. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk pembekalan tugas aplikasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati Pak. Selamat memprogram ya. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.